Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Paji Nur Wahid di channel Taman Edelweiss. Kali ini saya akan membahas beberapa media tanam yang cocok dan banyak digunakan di Indonesia, khususnya di ranah pertanian, terutama pertanian milenial. Iya, media tanam adalah tempat akar tanaman tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya, media tanam merupakan substrat yang terbuat dari bahan organik atau anorganik dan dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Media tanam yang biasanya sering digunakan adalah tanah. Media tanam memiliki dua fungsi utama, yakni menstabilkan struktur tumbuhan serta menyimpan air, nutrisi, dan udara. Selain itu, media tanam yang bagus juga harus aman dipegang serta bebas dari hama serta penyakit. Tidak semua tanah atau media tanah itu subur. Hanya tanah dengan kandungan unsur tertentu yang boleh dikatakan subur. Apakah itu? Nah, kita akan kupas beberapa bagian. Untuk pertama, yaitu tanah. Sebagai media tanam, tanah menyediakan faktor-faktor utama untuk pertumbuhan tanaman, yaitu unsur hara, air, dan udara dengan fungsinya sebagai media tunjangan mekanik, akar, dan suhu tanah. Selanjutnya yaitu sekam. Sekam merupakan limbah padi yang memang banyak digunakan sebagai media tanam. Namun, sekam hitam sedikit berbeda dengan sekam biasa. Sekam hitam merupakan sekam yang dibakar. Porositas tanah yang tinggi pada sekam hitam ini akan membuat tanah menjadi gemur dan mampu menyerap nutrisi dengan baik. Ini yang saya ambil sengaja sekam mentah, yaitu sekam gilingan padi yang masih baru. Oke, selanjutnya media tanam serabut kelapa atau sabut kelapa. Lah, kok malah kelapa seger? Oke, selanjutnya adalah sabut kelapa. Sabut kelapa atau serabut kelapa bisa juga digunakan sebagai media tanam karena bersifat menyerap air lebih banyak. Memang pembuatannya agak sedikit susah, tapi apabila kita tekuni maka akan menjadi media tanam yang sangat baik. Sebenarnya sabut kelapa ini biasa dicampur dengan tanah dan lain sebagainya karena bersifat pertama menyerap air, kemudian yang kedua bersifat menggemburkan tanah. Nah, selanjutnya ini adalah kompos atau humus. Kompos sendiri adalah kunci untuk pertumbuhan tanaman karena kompos ini adalah makanan yang bernutrisi tinggi untuk tanaman. Ciri-cirinya adalah hitam pekat karena sudah bercampur dengan tanah. Tapi untuk kali ini saya contohkan kompos atau humus dari kotoran sapi ya, yang bercampur dengan daun yang sudah layu, sudah tua, bahkan kalakai atau daun kering. Semua tanaman pada umumnya membutuhkan hal-hal di atas, termasuk juga tambahan tanah. Untuk bisa tumbuh, tanaman membutuhkan air, oksigen, nutrisi, dan apapun yang mendukung mereka tetap menjuntai ke atas. Tapi jika teman-teman kesulitan menemukan media tanah dan mungkin juga benci kotor, coba ubah media tanam mereka dengan air. Jadi kita di sini membahas media tanam air. Oke, teman-teman sudah pada tahu semua dengan hidroponik. Nah, untuk saat ini hidroponik paling sangat digemari dan paling favorit mungkin ya untuk kalangan petani milenial. Metode ini dianggap hampir pasti mengeliminasi kemungkinan tanaman mati karena kelebihan dan kekurangan air. Tanpa tanah, tanaman juga umumnya lebih mungkin bebas hama dan penyakit, tentunya yang kerap bersumber pada tanah. Kemudian selanjutnya ada media tanam pasir. Pasir sering digunakan sebagai media tanam alternatif ya,
untuk menggantikan fungsi tanah. Sejauh ini, pasir dianggap memadai dan sesuai jika digunakan sebagai media untuk penyemaian benih, pertumbuhan bibit tanaman, dan perakaran stek batang tanaman. Bantu like-nya, komen, serta subscribe-nya. Serta boleh di-share ke teman-teman yang membutuhkan atau memerlukan informasi ini. Dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kritikan, pesan di dalam video, silahkan tuangkan di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Karena untuk menambah semangat saya sendiri, kemudian berkembangnya channel ini. Terima kasih teman-teman. Like, share yang banyak ya. Selanjutnya adalah lumpur got, lumpur kolam, lumpur sawah atau sejenisnya yang berwarna coklat bahkan kehitaman. Nah, lumpur got atau lumpur sawah untuk pupuk dan media tanam. Rasanya tak habis-habis sumber pupuk organik jika kita rajin menggalinya. Betul bukan? Kembali kita coba mengajak si lumpur got atau selokan yang berwarna hitam legam tapi bersahabat dengan tanaman. Nah, selain untuk menjadi media tanam, lumpur ini adalah sahabat untuk mencukupi kebutuhan hidup tanaman. Sebab lumpur got hasil buangan limbah domestik kaya akan unsur-unsur hara yang berguna untuk menyuburkan lahan dan tanaman. Untuk sahabat Edelweiss yang ingin melihat video-video tutorial atau bahkan tips atau bahkan informasi, bisa dilihat di video-video sebelumnya yaitu di Taman Edelweiss yang membahas flora serta fauna, pertanian dan peternakan. Dan teman-teman yang ingin melihat tentang sekam mentah atau sekam bakar, maka silahkan ada di kolom bagian bawah. Terima kasih, sampai jumpa.